Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audiba Kamila. Pada video kali ini kita akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada novel Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990. Unsur intrinsik prosa fiksi. Adapun unsur-unsur intrinsik prosa fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Selanjutnya, penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Perwatakan atau penokohan dalam suatu cerita adalah pemberian sifat baik lahir maupun batin pada seseorang pelaku atau tokoh yang terdapat pada cerita. Jadi, kesimpulannya, tokoh atau penokohan adalah salah satu komponen penting dalam sebuah novel. Ia memposisikan sebagai alat atau objek yang dapat diperankan dan menjadi jalan novel dapat mengalir. Selanjutnya adalah latar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian latar adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Latar adalah dalam unsur intrinsik cerpen bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Latar dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama adalah latar waktu, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kedua, latar tempat, menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan yang ketiga adalah latar suasana, menjelaskan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Definisi menurut Dendi Sugono, alur cerita adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Ada beberapa alur, yaitu alur maju. Alur cerita maju menampilkan peristiwa secara runtut mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Alur mundur menceritakan peristiwa dari bagian penyelesaian terlebih dahulu. Alur campuran dimulai dari bagian klimaks, kemudian menceritakan kejadian masa lalu, dan di akhir penyelesaian dari cerita. Selanjutnya adalah analisis novel Dilan 1990 dengan menggunakan unsur-unsur intrinsik pada prosa fiksi. Tokoh atau penokohan pada novel ini yakni Milea dengan watak cantik, pintar, baik hati, sopan dan penyayang. Dilan, humoris, baik hati, setia kawan dan perhatian. Benny, perhatian, overprotect, pemarah dan manja. Lucy, baik hati dan perhatian. Bahar, baik hati, setia kawan dan mudah marah. Bunda, penyayang, baik hati dan humoris. BEM, ramah dan baik hati. Ibu, penyayang dan baik hati. Latar, tempat, sekolah, warung BEM di Jalan Buah Batu, rumah Milea, rumah Bunda dan Jakarta. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya adalah suasana, bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Alur cerita yang terdapat pada novel ini adalah alur mundur, yang diawali dengan pengenalan untuk pertama kali Milea dan Hussein berjalan menuju sekolah barunya dan dihampiri oleh pengendara motor. Pengendara motor itu pun berbicara. "Boleh nggak aku ramal? Aku ramal nanti akan bertemu di kantin. Dia adalah Dilan, si anggota geng motor Bandung tahun 1990 yang satu SMA dengan Milea." Baru selanjutnya timbul masalah. Dilan dan Milea makin hari makin terlihat dekat.
karena kehumorisan Dylan membuat Milea nyaman di dekat Dylan. Namun bukan hanya Dylan yang menaruh hatinya di Milea. Ada banyak dan salah satu teman kelas Milea yaitu Jaja. Dan ternyata status Milea masih berpacaran dengan Benny, pacar di Jakarta sebelum pindah ke Bandung. Selanjutnya ada konflik. Semakin hari hubungan Dylan dan Milea nampak semakin dekat. Namun di dalam masa pendekatan tersebut, Anhar yang selaku teman seanggota Dylan di geng motor merasa Dylan berubah. Sikap Dylan yang terkadang Anhar berpikir bahwa karena Milea yang membuat Dylan jauh dari geng motor tersebut. Selanjutnya ada klimaks. Karena ada sesuatu keganjalan, Milea akhirnya memutuskan untuk mencari Dylan ke warung BEM. Saat berada di warung BEM, ternyata tidak ada Dylan, melainkan ada Anhar dan sebagian teman Dylan yang bolos sekolah. Anhar yang emosi melihat Milea datang ke warung BEM, akhirnya menyindir Milea karena kedekatannya dengan Dylan membuat Dylan merasa jauh dari teman-temannya, dan selalu menomorsatukan Milea dibanding teman-temannya. Milea pun tersusut emosi. Anhar pun makin emosi dan akhirnya Anhar menampar Milea. Selanjutnya adalah peleraian. Dylan pun mengetahui bahwa Milea ditampar oleh sahabatnya sendiri pun marah besar. Dylan mencari Anhar dan akhirnya terjadi perkelahian. Retaklah persahabatan dengan Anhar dan Milea menjadi sedikit menjauhi Dylan. Selanjutnya adalah penyelesaian. Setelah kejadian itu, akhirnya Milea, Dylan dan Anhar bersatu, tidak mempersalahkan apa yang terjadi di warung BEM. Anhar sudah meminta maaf kepada Milea dan Dylan. Mereka pun memaafkannya. Masalah pacar Milea yang di Jakarta pun sudah berakhir karena sifat pemarah dan overprotect yang sudah membuat Milea gerah dan membuat Dylan dan Milea akhirnya kembali bersatu dalam ikatan pacaran. Mereka berdua menikmati masa SMA mereka dengan kekonyolan Dylan dan yang membuat Milea nyaman merasa di dekat Dylan. Demikian unsur-unsur intrinsik prosa fiksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.